Ketua BEM UGM Tio Ardianto mengaku masih menerima teror dalam beberapa waktu terakhir. Diketahui, Tio pertama kali mendapatkan teror setelah dirinya bersama pengurus BEM UGM melayangkan surat kepada UNICEF. Surat tersebut berkaitan dengan peristiwa seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri karena tidak mampu membeli pena dan buku. Kendati begitu, Tio menegaskan berbagai ancaman tersebut tidak membuat dirinya dan rekan-rekan BEM UGM gentar. Teror yang kami sempat sampaikan di 2 pekan lalu, setelah sejak 2 minggu yang lalu itu sebenarnya memang ada beberapa teror lagi dan memang lebih masif ke saya, orang tua, pengurus BEM UGM dan beberapa orang tuanya pengurus BEM UGM. Dan teror-teror ini memang kemudian tidak lagi kita sampaikan ke publik karena kami pengen coba mengkanalisasi datanya supaya kita punya laporan cukup terperinci terhadap teror yang kami alami. Karena pada prinsipnya, teror itu menurut kami hanya akan jadi teror ketika kita takut, ketika kita terdampak. Sementara bagi BEM UGM, teror itu sebesar apapun tidak membuat dampak apa-apa. Sampai sekarang, dengan seluruh teror yang ada, kami masih keliling, masih bicara, tanpa mengurangi volumenya sedikit pun. Jadi justru saya terima kasih kepada mereka yang meneror, karena diam-diam sedang mempersatukan BEM UGM bersama BEM-BEM yang lain. Karena sedikit banyak sudah kami terima sikap-sikap solidaritas dari lintas universitas. Salah satu yang terakhir kemarin adalah EM Universitas Brawijaya yang menyampaikan solidaritas atas teror yang kami terima. Jadi justru berbahaya teror yang kami alami karena justru akan membangkitkan perlawanan kepada pemerintah. Tidak terornya dalam bentuk digital, tapi memang teror dalam bentuk digitalnya itu sudah sampai pada ancaman penculikan dan ancaman pembunuhan. Sehingga menurut saya memang harus kami waspadai. Sehingga kami sekarang lebih protektif apabila bepergian, terutama ketika di luar kota. Tetapi pada prinsipnya ya ini tidak membuat kami gentar. Kami percaya bahwa mereka yang diperjalankan oleh Tuhan tidak mungkin bisa dihancurkan. Dari keluarga ada pesan, Mas? Mungkin ya kalau hati-hati ayah, ibu saya itu ya sebagaimana orang tua yang lahir di desa, tidak paham persoalan ibu kota, tidak paham banyak persoalan terkait nasional Indonesia, pasti punya kekhawatiran, pasti punya rasa takut sebagaimana orang desa biasa. Tapi saya selalu berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan untuk sesuatu yang lebih besar itu insya Allah yang membela dan yang menemani pasti akan lebih besar ketimbang yang berusaha untuk menghakimi atau menghancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.